bukan kitab yang benar, tidak. Nggak ada kaitannya dengan itu. Nah, karena kelengkapan menurut Bapak itu, saya harus uji. Bapak penuhi nggak? Kenapa kabur? Kenapa kabur? Ah, ini kenapa saya katakan kurang ajar. Kurang ajarnya orang-orang yang berdiskusi tentang agama ini adalah ketika mereka tidak mampu menjawab agamanya, mereka mulai merendahkan apa yang ada pada diri orang. Tanpa mereka tunggu konfirmasi dari orang beragama tersebut. Saya tidak turunkan ya. Jadi Bapak ini mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Saya tersinggung dong. Kenapa? Yang mengimani Al-Quran ini adalah saya. Menurut keyakinan Islam, untuk keimanan Islam, Al-Quran sempurna. Karena semua aspek kelahiran dan kehidupnya manusia sudah cukup ada di Al-Quran. Bahkan semuanya sangat lengkap. Tiba-tiba ada orang Kristen yang belum pernah baca kitab kita, bilang tidak lengkap menurut dia. Lah kan Al-Quran bukan buat dia, Al-Quran buat kita. Nah, maka pertanyaannya adalah, diksi Al-Quran tidak lengkap itu kenapa kami harus benarkan? Karena kelengkapan Al-Quran itu bukan menurut kamu. Pertanyaannya, apakah kitabmu lengkap? Nah, jadi gini, kalau saya katakan kitabmu kitab yang tidak layak dikatakan kitab suci, itu bukan penistaan. Itu berdasarkan kajian kedua kitab ini. Saya sudah baca kitabmu, saya sudah baca kitab saya. Saya bisa buktikan kitabmu kitab yang tidak layak dikatakan suci, saya bisa buktikan kitab saya layak dikatakan suci. Nah, Anda ketika mengatakan kitab saya tidak lengkap, tentu dong ada alasan. Apakah karena Anda benci dengan kitab saya, atau karena Anda adalah orang yang mau nyerang, tapi sok-sok baik. Jadi tolonglah, kalau kita konteksnya diskusi itu adalah ayat yang kita bahas itu, argumentasi yang kita luncurkan ke ruang publik, jangan argumentasi provokatif. Tapi kalau memang diksi kejam yang kita keluarkan itu adalah konsekuensi logik yang betul-betul diimani oleh orang lain, silakan. Contoh, kalian katakan misalnya Allah adalah Tuhan yang kejam, harus tunjukkan dasarnya. Kami luruskan, Allah bukan Tuhan yang zolim, karena zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Peristiwa tentang Nabi Nuh, Allah menghukum orang yang salah dan menyelamatkan orang beriman, itu tidak zolim, itu namanya adil. Loh, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil yang mana? Oh, pasti dong ada anak kecil waktu itu, oke lah. Masalahnya di Islam, ketika anak kecil mati, ketika orang tuanya misalnya dihukum pada waktu itu, anak kecil itu tidak berdosa dan dia auto surga. Tapi di Kristen beda, seluruh manusia itu sudah berdosa. Maka ketika ada anak kecil yang belum ditebus oleh Yesus, maka dia auto neraka, konsekuensi logik. Ini kalau bicara itu, pertama kita pakai dalil dulu, baru kita pakai rasio, pertimbangan akal. Saya menghargai kitab kalian dengan saya tidak pernah melabelkan kitab kalian kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab kalian. Tapi tolong hargai juga diskusi kita. Kalau dikatakan, oh kitabmu tidak lengkap, kan untukmu yang nggak lengkap. Emang kau pernah baca kitab kami? Kelengkapan menurutmu kitab itu harus ditunjukkan jumlahnya. Oke, kalau gitu tuliskan atau sebutkan jumlah tetangganya Yesus waktu hidup berapa? Oh nggak bisa dong itu pertanyaannya. Nah berarti kan apa yang kau inginkan di kitab orang lain bahkan tidak ada di kitab kau. Nah ini yang namanya kenapa orang Kristen itu seperti Nandar bilang, tidak akan ada orang Islam yang menang melawan orang Kristen. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, aku tidak akan pernah menang melawan satu orang bodoh. Satu orang bodoh dia tidak akan pernah mampu melawannya. Tapi dia akan bisa mengalahkan 1000 orang pintar. Seperti itu. Kenapa Kristen ini bisa dikatakan agama kasih? Kenapa? Karena secara ajaran tidak ada cerminan ajaran kasih. Tuhan pernah suruh bunuh anak kecil. Tuhan pernah suruh bunuh perempuan. Tuhan bahkan perintahkan katakan perempuan najis. Bahkan Tuhan azab perempuan dengan sakit dalam melahirkan. Lalu tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku, ini Tuhan kita loh. Dan Tuhan ini Tuhan yang maha pengasih. Pengasihnya untuk Bani Israel aja mungkin iya. Atau hanya kepada orang-orang jahat mungkin iya. Tapi kalau untuk seluruh alam enggak. Kenapa? Karena kalau dia tidak beriman kepada Tuhan ini, dia akan dimusnahkan di dunia. Beda di Al-Quran, Allah berikan penangguhan waktu bagi kaum kafir termasuk nggak ada di-kick bapak. Siapa yang nge-kick dia tadi? Katanya dia di-kick. Ini saya undang lagi nih. Nggak ada yang jangan fitnah. Kita nggak ada kick kok. Nggak ada.
Nah, kenapa Diki? Aduh, ini Nggak ada yang kick, jangan tipu-tipu lah Pak. Iya, saya Diki Jangan tadi. berbohong. Pak, Bukan jangan berbohong, berbohong Pak memang. depan kami. Iya. Bapak, Jadi- kalau saya jadi nanya Bapak, begini. oke, Pak, kalau Bapak misalkan nih, oke, saya mau Bapak bersumpah. Sebutkan nama Tuhan Bapak, Tuhan pencipta alam semesta. Kalau Bapak tadi di-kick, kalau tidak di-kick, Bapak mati tabrak lori. Coba, berani nggak? Ya memang saya Diki. Ya coba bilang, kalau saya tadi tidak di-kick, maka kalau seandainya saya berbohong, saya mati ketabrak lori. Nggak Udah boleh bilang aja. katakan tidak. Saya Ya, bersumpah demi nama Tuhan memang. pencipta langit dan bumi. Kalau Ya. saya berdusta, Jadi memang nggak saya dikit. ajak Bapak untuk nggak. ini. Oh, nggak boleh. Kenapa Nggak boleh. Bapak? Kenapa Sebentar, Bapak? sebentar. Jangan lari dari Oh, saya nggak pembahasan. lari kok. Saya nggak Kenapa mau lari orang dari berdusta pembahasan? gitu loh. Nggak boleh Saya lari dari pembahasan. Bang Teguh kick nggak tadi dia? Enggak, Uni, enggak ada. Nandar, gitu, kamu kick dia nggak Nandar? Bang Nandar jauh dari perangkat. Nandar. Bang, kick. Jauh dia. Aku nggak nge-kick. Moderator cuman kami aja. Pak, jangan biasakan berbohong lah kalau menyampaikan Jadi kebenaran gitu. jangan lari. Udah, dari jelaskan. pembahasan. Sekarang kita kembali ke tema. Sekarang Oke. saya tanya sama Bapak. Ah. Yang memerintahkan membunuh anak kecil dalam Yesaya pasal 14:21 itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya udah, Tuhan Anda. Nah, sekarang pertanyaan saya. Belum selesai. yang Ini terakhir. melakukan Pertanyaan air terakhir. bah itu Tuhan atau bukan? Oh jelas Yang Allah. melakukan Yang bahkan pembasmian. mengizinkan. Nah, ya sudah. Mengizinkan. Selesai. Kalau Beda. begitu, tadi kan Beda, kamu Pak. bilang, ya jelas Bahkan Allah, yang kamu mengizinkan bilang kan, tsunami kalau terjadi, begitu, Sodom Gomora, kalau itu begitu, adalah Allah. Dengar dulu gantian bicaranya. Kalau begitu, hal yang namanya membunbun, hal yang namanya memusnahkan, itu otoritas pada Tuhan. Suka-suka Tuhan. Berarti Tuhan Anda Tuhan Itu. suka-suka. Perhatikan. Ya, dia yang Oh, melakukannya. Oke, ini beda. Sorry. Suka-suka dia ada di Maaf, manusia. tapi beda. Gitu Jangan loh. Anda samakan Tuhan kami. Itu Nah. Tuhan keji, Tuhan menjijikkan. Dan saya tidak. Nah, makanya. Ini saya lagi ngomong. Ya, makanya Loh, Anda saya tadi ngomong tanya, saya gantian yang dong. pada saat air Saya bah. ngomong dulu. Anda tadi suruh saya tadi diam, Anda ngomong. Sekarang saya. Nauzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menjijikkan dan Tuhan yang keji seperti itu. Saya bacakan ayatnya teman-teman ya. Saya bacakan ayatnya teman-teman. Nauzubillah teman-teman. Saya berlepas diri dari fitnah kepada Tuhan yang menjijikkan dan keji begitu. Jangan lama-lama ngomongnya. Loh, kok Anda ngatur gitu loh. saya? Saya buka data, Anda nggak buka data saya. jangan Data lama-lama Anda saja lah. saya yang bukakan. Kok giliran saya lama Anda marah? Aneh nih orang. Gini dengar teman-teman ya. Dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat ke-182. Dan Allah tidaklah menzolimi hamba-hambanya sedikit pun. Tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Dengar baik-baik teman-teman. Kalau Oke, pertanyaan saya. belum Pertanyaan selesai, saya. nanti Anda bertanya. Jadi Berapa kalau kali? ya Anda kalau nggak sabar turun lah. Ini apa nih orang nih? Anda itu saya minta naik ke sini. Saya pikir bisa menjelaskan agama Anda karena Anda bergelar evangelis. Kalau Nah, Anda itu kita kan tektok kan. loh, kalau Anda itu hanya bertanya TikTok kepada dong. saya, maka hak jawab ada pada saya. Anda tidak perlu menjelaskan agama Anda lagi. Anda itu bergelar evangelis. Saya pikir Anda punya kapasitas menjelaskan agama Anda. Saya sedang menjelaskan agama saya karena saya narasumber di sini. Anda kalau tidak suka turun. Saya mau menjelaskan agama saya dulu. Sungguh beda teman-teman. Di dalam kitab Yesaya pasal 14:21 itu Tuhannya yang katanya pengasih itu menyuruh manusia lain, manusia yang normal, membunuh anak-anak mereka karena kejahatan orang lain. Ingat ya, Tuhan itu menyuruh manusia membunuh. Padahal di dalam kitab Torah dilarang membunuh. Ingat teman-teman ya. Pertama, Tuhannya ingkar kepada hukumnya sendiri. Hukum Torah mengatakan jangan membunuh, tapi Tuhannya justru suruh membunuh. Sekali lagi saya katakan ya, ini yang namanya Tuhan tidak konsisten dan Tuhan yang sangat keji. Bahkan yang dibunuh itu bukan orang yang bersalah teman-teman. Kalau di dalam Islam ada Bisa kisos, TikTok nggak gantian? saya lagi ngomong.
Saya lagi ngomong pelan-pelan kepada netizen karena Nah, ini tugas saya kurang bukan bagus untuk diskusi. membuat Anda paham. Ya kalau Anda tidak sepakat ya turun. Ini Saya tidak merasa gini ya. Kalau kurang Anda bagus orang yang punya diskusinya. kapasitas menjelaskan agama Oke. Anda, kita pakai timer. Tapi Anda ternyata tidak punya kapasitas. Saya tidak mau membodoh-bodohi Saya mau 692 tanya. orang. Jangan, apa yang dimaksud dengan dosa itu? dosa itu adalah perbuatan yang Apa melanggar. yang dimaksud dengan dosa itu? Perbuatan yang melanggar. Melanggar apa? Melanggar perintah Melanggar Tuhan apa? lah. Melanggar perintah Tuhan. Dan Allah tidak akan Melanggar menghukum perintah Tuhan. umat. Oke ya. Ya, betul. Terus? Kunci ya, melanggar perintah Tuhan. Oke, kunci. Melanggar perintah Tuhan. Jadi ketika membun-bun apakah dosa? Kalau tidak ada asbabnya, ya berdosa lah. Kalau tidak ada asbab yang benarnya Ketika berdosa. membun-bun yang nama Ketika Lah, tidak ketika ada nggak ada asbab sebab yang membolehkan, maka loh. Kalau seandainya ada orang Inilah yang kadang-kadang. memperkosa anak dan istri Anda, loh, Anda ini kalau seandainya dijawab, kok inilah kadang-kadang misalkan saya ya, tanya, anak dan istri Anda diam dulu. menghilangkan nyawa orang itu. Dunia orang. Udah diam menghilangkan nyawa orang itu membun itu apakah berdosa? Saya jawab, Anda mau dengar mau enggak silakan. Dengar teman-teman ya. Di dalam Islam itu ada namanya hukum kisos, di mana kita boleh membunuh orang yang berhak untuk dibunuh. Maka Allah memberikan persyaratan. Orang yang boleh dibunuh itu adalah orang yang membunuh keluarga kita dulu. Ya, ingat, orang yang membunuh keluarga kita bisa minta hak dia untuk dibunuh. Bukan kita yang membunuh ya, tetapi kita bisa minta kepada ulama pemimpin kita untuk menjatuhi. Ini di mute ini gimana? Aduh, lu ganggu gua. Kita lagi Bagus. mencerdaskan, bukan membodoh-bodohi umat. Nih orang nih apa sih? Saya lagi memberikan penjelasan. Saya lagi nggak butuh penjelasan Anda karena Anda nggak punya kapasitas ternyata. Gimana nih Nandar? Pertanyaan singkat nggak bisa dijawab. Gimana pertanyaan? Kristen ini kenapa ya? Udah lelongor. Ya sudah lah. Ya udah kalau kok turun. begini Ya. Jadi gini loh, Tuhan yang menjijikkan, Tuhan yang keji, Tuhan yang hina, Tuhan yang nista adalah Tuhan yang melanggar aturannya sendiri. Dia yang mengatakan jangan membunuh. Tapi Tuhan yang ini juga yang mengatakan bunuhlah anak-anakmu. Lebih kurang ajarnya lagi, Tuhan ini memerintahkan bunuh anak kecil yang tidak berdosa. Itu poin kita. Kau lari kemana-mana karena kau tahu ini adalah sesuatu yang menjijikkan. Berputar, kau jelaskanlah kemana-mana. Kau coba membodoh-bodohi 700 orang. Aku punya sabarku tuh punya batas. Aku beda sama Nandar. Kalau Nandar mungkin boleh, dia ngaku kalah sama kau. Tapi kalau aku tidak sudi 700 rakyat Indonesia ini dibodoh-bodohi sama orang kayak kau. Tuhan keji adalah Tuhan yang zolim. Apa maksud Tuhan zolim? Ketika orang tidak berdosa dan belum akan Ya, Uni kena lagi. Astaga. Santai Uni. Ketombak dah ya, ketombak Uni. Magdalena nih Uni ya? Iya. Aduh. ini nggak bisa open cam kayaknya nih, belum bisa open cam ya. Nandar jangan lari dari ini, jangan jeda-jeda ya. Sekali lagi saya tegaskan ya, teman-teman ya, sekali lagi saya tegaskan ya. Tuhan yang keji dalam paradigma Islam, dalam paradigma sosial yang normal adalah Tuhan yang zolim, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan Tuhan zolim? Tuhan zolim adalah Tuhan yang menghukum orang yang tidak bersalah dan menyelamatkan orang yang bersalah. Maka ini tidak layak dituhankan, karena ini tidak ada bedanya sikapnya dengan iblis. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bencana alam seperti tsunami, air bah di zaman Nuh, Sodom dan Gomora, itu bukan manusia lain yang disuruh menghukum manusia itu. Nah, ada hukum di dalam Islam, manusia boleh menghukum manusia, tapi jelas kejahatannya. Hanya iblislah yang merugikan orang-orang. Hanya iblislah yang tidak suka perempuan dan anak-anak. Iblis, bukan Tuhan. Iblis.
Itu teman-teman, beda. Naikin akun gua satu lagi nandar yang bisa open cam nih. Mutar-mutar dia, mau dibodoh-bodohinya kita. Ntar ya. Ripa, bukannya akunnya banyak? Sabar, Munyung. Dalam konsep berpikirnya umat Islam, secara dalil Allah sudah jelaskan, Allah tidak pernah menzolimi satupun hamba. Tetapi kalau terjadi kezoliman terhadap kita, itu karena kita sendiri. Anak kecil, dia itu ketika mati umur 15 tahun, 12 tahun, 9 tahun, 8 tahun, kita lihat kok. Ada anak kecil yang diperkodok, ada anak kecil yang dimuti, ya, dimuti LASI gitu. Anak-anak tersebut, teman-teman, itu mereka tidak dikenai dosa dan pahala. Tapi mereka, seandainya mereka meninggal dalam keadaan terzolimi, itu hanya menguntungkan mereka di yaumil hisab, di hari akhir. Akan menguntungkan mereka di yaumil hisab. Inilah bentuk keadilan Allah. Tapi di Kristen, sudahlah anak kecil lahir penuh dengan dosa. Jadi tumbal pula lagi. Lahir-lahir belum pernah makan udang rebus, belum pernah nonton film SpongeBob, belum pernah tidur di kasur empuk, belum pernah tamasya ke keliling-keliling kota. Udah dibunuh sama Tuhannya gara-gara kesalahan orang lain. Mati masuk neraka pula lagi. Ini Tuhan apa iblis? Kok nggak suka kali sama anak-anak? Itu pertanyaannya. Mana ada sama dengan kisah Nabi Nuh? Bahkan di kisah Nabi Nuh Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Itu namanya penghukuman. Kalau penghukuman itu ada pada Allah. Masalahnya Allah menghukum itu atas dasar apa? Atas dosa kita. Ini anak kecil belum ngapa-ngapain. Ada kisah tentang Nabi Khidir. Diperintahkan membunuh waktu itu anak kecil. Dikasih tahu alasannya. Ada dikasih tahu alasannya, nggak sok tahu gitu kami menjawab pakai pikiran sendiri. Ya biar dia tidak berbuat dosa nanti ketika gede. Kalau kami nggak gitu, kami dikasih tahu alasannya apa. Tuh. Jangan membodoh-bodohi masyarakat. Udah cukup lah. Saya lagi nggak tertarik mempertontonkan kebodohan orang Kristen. Karena lama-lama saya mempromosikan kebodohan itu nanti. Sungguh saya berlindung kepada Allah. Ini bukan kebodohan lagi teman-teman. Ini adalah sebuah upaya membuat orang bodoh dan berbangga diri dengan kebodohan. Kita ini disuruh memerangi kebodohan loh. Dan ini harus keras, saya nggak bisa. Itu kebodohan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Kalau perlu orang bodohnya harus musnah. Merusak peradaban kok. Orang-orang bodoh yang bangga dengan kebodohan ini adalah orang-orang yang merugikan orang lain. Itu terjadi kok dulu. Yang merusak dunia ini kan orang-orang bodoh. Yang menghancurkan dunia ini kan orang-orang bodoh. Yang membantai anak-anak kecil nggak berdosa itu orang-orang jahil. Nah, tapi kita tidak punya hak membumi hanguskan mereka. Itu hanya hak Allah. Justru Rasulullah memberikan kepada kita pengetahuan semakin menjelang hari akhir, kebodohan itu akan merajalela. Allah izinkan kebodohan itu ada. Kenapa? Ya karena keingkaran kita. Makanya saya tidak mau bodoh. Saya tidak mau ikut bersama orang-orang bodoh dan tidak mau memberikan tempat kepada orang-orang bodoh. Tapi mereka perlu kita tampilkan itu untuk memberikan contoh. Ini loh orang bodoh. Apa maksudnya orang bodoh? Orang yang tidak bernalar, bicara tidak pakai dasar, kemudian tidak mengerti dengan ucapannya sendiri, tapi mengkritisi apa yang dia tidak pahami. Itulah orang-orang bodoh. Dalam Islam itu namanya jahil. Nah, salah satu ciri-ciri orang jahil itu adalah melakukan sebuah amalan yang tidak jelas ajaran itu dari mana. Itu salah satu ciri orang jahil. Jadi teman-teman Islam itu ada pendekatan dalam Islam itu jelas banget ya. Jahil, fasik,
Jahil itu orang yang melakukan amalan, melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Ya, dan kita pernah lakukan itu kok. Dan tidak ada manfaat dan faedahnya untuk diri kita dan untuk orang lain. Itu jahil. Fasik, orang yang pemikirannya tentang agama Islam keluar, atau fasako itu kan keluar dari pemikiran jumhur ulama. Zindik, orang yang membawa ide dan gagasan yang tidak ada tuntunan dari para jumhur ulama. Kafir, orang yang menolak Islam atau menolak Rasul, menolak ajaran dari Allah. Kemudian musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan. Jadi semuanya ada penekanan, teman-teman. Gitu. Yang kita lihat tadi itu adalah orang kafir yang zindik, fasik, jahil, musyrik, bahlul, ODGJ, dan semuanya. Gitu. Jadi lengkap sudah. Zindik itu beda dengan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah ada dan belum pernah ada. Ditambahkan kemudian. Beda. Coba cara belajar untuk tahu apa diksi-diksi Al-Quran itu, belajar ilmu linguistiknya. Cari masdarnya, cari etimologinya, cari terminologinya, cari esensinya. Itu baru paham kita. Maka kita tidak akan tersesat. Kalau sudah paham satu diksi, dalam dunia perakademisian, kalau seandainya ada dosen yang sedang mendengarkan presentasi dari mahasiswanya, dosen yang cerdas, dia akan tanya, apa yang diucapkan mahasiswanya itu dia paham atau tidak. Salah satu cara adalah mempertanyakan etimologi, terminologi dari apa yang dia maksud. Karena dalam dunia akademisi itu banyak istilah-istilah akademik. Contoh, logika dengan logik itu beda. Konsep dan konsepsi itu beda. Model dan metode itu beda. Milah dan din itu beda. Jangan disamakan. Dimensinya bisa jadi sama, tapi ada penekanannya yang berbeda. Kristen dan Nasrani itu beda. Tidak semua orang kafir itu musyrik. Yahudi itu tidak menyekutukan Tuhan, tapi mereka kafir. Makanya kalau teman-teman baca, itu ada kata dan musyrik, kafir dan musyrik. Karena tidak semua orang kafir itu musyrik. Tidak semua non-Islam itu kafir. Nah ini nih. Coba. Paham nggak Nandar? Tidak semua nonis itu kafir. Bisa nggak jabarkan Nandar? Ya kalau setiap non-Islam itu ya kafir lah. Salah. Nah nih Nandar nih nggak tahu. Teman-teman Non-Islam itu lihat kafir. YouTube, makanya gue jelasin. Gue belajar juga nih. Ustadz Muhammad Nuruddin, salah satu ustadz yang viral karena debat dengan guru gembul di YouTube-nya, itu pernah menjabarkan, tidak semua non-Islam itu kafir. Siapa mereka? Yaitu ahlul fatrah. Mereka belum bisa dikatakan muslim karena mereka itu tidak mengikuti kaidah Islam. Tapi makanya mereka kadang digelar Hanif. Nah, makanya mereka dikatakan adalah ahlul fatrah. Ada orang-orang mungkin tinggal di kutub khatulistiwa. Mereka tidak punya handphone, tidak pernah bertemu dengan manusia manapun, tidak pernah diajarkan tentang Islam. Maka kata Allah, tidak diazab suatu kaum sebelum diutus kepadanya Rasul. Maka karena Nabi Muhammad adalah umat Nabi terakhir, coba kita pikirkan. Apa yang terjadi? Begitu mudahnya akses komunikasi didapatkan sehingga orang-orang di pelosok manapun tidak sulit untuk dapat informasi saat sekarang ini. Halmahera Utara, saya tinggal di Ternate. Ada salah satu suku tertinggal di Halmahera Utara. Ya, nih. Nih ya. Makanya teman-teman hati-hati kalau berbicara. Namanya adalah suku Togutil. Suku apa? Suku Togutil. Apakah dia bisa dikatakan kafir? Kalau istilah kafaro itu menutup diri, apa yang mau dia tutupi? Dia belum dapat apa-apa. Maka jatuhlah kewajiban kita untuk berdakwah kepada mereka.
Itu kenapa ada beberapa ustadz yang main ke suku Togutil yang mereka ada yang bersyahadat. Tapi mereka tidak bisa kita labelkan kafir kalau mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang Allah, gitu loh. Nih contohnya suku Togutil. Inilah keadilan Islam itu. Allah bukan Tuhan yang zolim, saudara. Allah tidak menghukum seseorang kalau orang itu belum dapat tahu apa-apa tentang Islam. Inilah bentuk keadilan Tuhan kita. Tiba-tiba di Oten anak kecil yang belum diajarin apa-apa udah dibunuh. Tentang suku Togutil di Halmahera yang diganggu tambang hingga keluar hutan. Nah, ini mereka nih. Apa mereka udah baca Al-Quran? Apa mereka udah tahu tentang Islam? Apa mereka sudah mendengarkan kalam ilahi? Apa mereka sudah mendapatkan dakwah? Lalu layakkah mereka dikatakan kafir? Maka kita zolim. Itulah kenapa Al-Quran katakan Allah tidak akan menghukum satu kaum kalau mereka tidak didatangi Rasul dulu. Inilah bentuk keadilan Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta ini yang menciptakan Tuhan kalian itu Tuhan yang tidak zolim. Kalian tuduh Tuhan itu zolim, biadab kalian. Orang yang belum ketemu sama agama Islam aja nggak dihukum sama Tuhanku kok sebagai orang berdosa kok. Tiba-tiba Tuhan kalian bunuhlah anak kecil yang tidak berdosa karena nenek moyang. Inilah Tuhan yang benar. Itu beda kita. Maka yang terjadi di zaman Nabi Nuh, Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Seandainya ada anak kecil yang mati pada waktu itu, mereka adalah orang yang paling beruntung di alam semesta. Kenapa? Karena mereka tidak diizinkan untuk duduk di neraka. Hebat. Sunatullah itu berjalan. Siklus yang Allah tentukan itu tidak menghilangkan keadilan Tuhanku sebagai ilah yang benar. Ini Tuhan yang betul. Tuhan yang betul bantai anak kecil. Tuhan yang betul kok malah ambil perawan. Yang tidak perawannya bunuh. Gimana cara ngeceknya? Ngangkang dulu. Ngangkang. Oh masih rapat. Maju, kita ambil buat kita. Nanti sekian persen untuk Tuhan. Oh, udah bolong. Begitu. Itu Tuhan yang benar. Bilangan pasal 31. Bunuhlah anak-anak dan yang tidak perawan di antara mereka. Yang perawan ambil buat kalian. Kasih upeti buat Tuhan. Ini Tuhan yang benar. Kamu perempuan, maju. Kok kayak laki? Buka baju. Kita mau lihat kamu punya vagina atau penis. Oh, punya vagina. Ngangkang. Kenapa, Om? Yes. Kita mau ngecek Oh, dulu. no. Kita mau ngecek dulu. Perawan atau janda? Oh, masih perawan. Pindah. Maju. Perawan janda. Saya, karena takut dibunuh dong. Saya masih perawan. Yakinlah Inyong sumpah. Nggak percaya. Ngangkang. Kayak gini. Kayak gini. Yang pernah terjadi itu. Dan itu andil Tuhan. Ayolah. Afala yataqilun. Al-Quran tegaskan, astagfirullahaladzim. Itu indah banget loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang sebelummu agar kamu bertakwa. Tapi di Kristen janda itu hina. Tadi sudah saya bacakan ayatnya, makanya saya diejek janda. Karena di Kristen itu ternyata janda itu adalah ejekan, hinaan. Karena menurut paradigma mereka janda itu hina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan janda dengan mengizinkan nabinya Muhammad ibnu Abdullah, istri pertamanya seorang janda. Jadi beruntunglah orang yang pernah menikah dengan janda. Tapi janda yang baik ya, bukan janda biadab. Saya baru mau komen nggak jadilah. Janda yang bertakwa kepada Allah dan berdakwah kepada Allah. Itu nggak boleh diabaikan tuh. Itu kalau ada janda yang kejandaannya karena Allah dia ini gitu ya, terus diabaikan janda itu, matilah kalian tergantung di tiang salib. Dengar ya.
Sekali lagi saya katakan ya, kalau janda biadab nggak apa-apa. Tapi jika ada seorang janda yang membutuhkan nafkah dan pertolongan kalian dan hidupnya hanya untuk Allah, lalu kemudian kalian sia-siakan janda manis itu, yang juga bisa masak rendang, bisa kasih anak satu lagi, orangnya cukup manis, lucu, imut, lalu tiba-tiba kalian sia-siakan janda itu, maka semoga Allah membalas kalian di neraka. Gitu. Karena istri Nabi kita tuh janda di awal. Paling banyak istrinya cuma satu yang virgin. Barang siapa yang menikahi perempuan janda yang hidupnya hanya untuk Allah itu manis, rajin nabung, berbakti kepada kedua orang tuanya dan kepada mertuanya pastinya, minta maharnya nggak banyak-banyak, hidupnya juga nggak aneh-aneh, ya paling sumur kasur dapur depan laptop, sumur kasur dapur depan laptop, beruntunglah kalian. Rajin nge-gym, terus bisa masak rendang, enak pula. Ya, terus kata dosennya pinter lagi. Wah, siapalah pria yang beruntung itu. Aku baca dulu yang di bawah. Janda selalu terdepan. Ya itu mah cerita diri sendiri. Gue nggak bilang diri gue. Ih, kamu yang mengatakannya bukan aku. Silakan naik ke atas. Promosi, enggak lah. Ngapain aku promosi? Emang aku gitu? Aku nggak gitu. Aku nggak terlalu pintar masak rendang. Buktinya nggak banyak yang beli lagi. Kalau aku pintar masak rendang pasti banyak yang beli kan? Berarti itu bukan aku. Janda nggak tuh? Naik ya yang merasa punya urusan sama janda, naik ke atas. Nih yang punya urusan sama janda ini nih. Naik kau. Naik kau ke atas, kutungguin kau di atas. Yuk. Kau beraninya ngintip-ngintip aja, naik ke atas. Nggak berani kan naik, diundang kan? Nah ini nih. Tenang para janda-janda Islam ya. Ada janda yang memang bisa jadi terlaknat. Nah ini nih. Ini aku sampaikan. Ada perempuan-perempuan yang memang itu kejandaannya itu bisa jadi laknat sepanjang hidupnya atau sampai dia bertobat lah. Karena memang dia betul-betul dia bukan berpisah atau dia bukan wanita yang baik-baik gitu. Ya, ingat, jangan kita bela semua janda. Tidak semua janda itu, bukan cuma janda, perempuan. Tidak semua perempuan itu hebat. Tidak semua perempuan itu benar. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jadi kenapa Allah sangat membenci perceraian teman-teman? Kita masuk ke ranah itu sedikit supaya kalian tidak merasa bahwa wah mentang-mentang saya janda saya hebat. Enggak, justru fitnah terbesar itu ada pada diri janda teman-teman. Kalian itu sendirian dan kalian psikologi perempuan itu ketika dia sudah sendiri dan tidak bersama pasangannya, dia akan berusaha untuk memperbaiki penampilannya. Dan pada saat itulah kita menjadi sumber fitnah terbesar bagi kaum pria yang adalah saudara-saudara kita. Jadi jangan kalian berbangga diri juga kepada janda-janda. Dan banyak terjadinya rusak rumah tangga orang lain gara-gara janda-janda birahi ini. Nah, makanya kita tetap harus istighfar terus kepada Allah. Mungkin teman-temanku semua saudara-saudari aku yang di bawah yang mungkin kalian sedang sendiri. Bahkan kewajiban menikah itu jatuh ketika kalian bisa jadi melakukan dosa sendiri. Ya, maaf, baik duda ataupun janda ya. Tadi malam kita sempat nih di roomnya Bang Teku. Kita bahas ini. Salah satu Habib Reza namanya, beliau dari Malang. Bahkan beliau mengatakan bahwa bisa jatuh kewajiban bagi seorang pria, duda ataupun janda ketika kesendiriannya itu menjadi asbab dia menghinakan dirinya di hadapan Allah. Mohon maaf seperti masturbasi, mohon maaf sama sekali. Atau dia melihat yang bukan haknya. Dan itu sudah jatuh wajib dia menikah. Lalu bagaimana kalau dia tidak menemukan pasangannya? Nah, maka berpuasalah dan istighfar dan
tahan diri, jauhilah perbuatan itu. Bertobatlah kepada Allah, kemudian minta ampun kepada Allah. Saya tidak sedang menasihati kalian, saya sedang menguatkan diri saya sendiri. Oke? Maaf, kalau ini dianggap nasihat, alhamdulillah. Kalau tidak, ya saya memang tidak layak menasihati kalian. Karena saya sendiri sedang berjuang melawan diri sendiri. Karena yang paling berat, yang paling jahat, yang paling berbahaya untuk diri sendiri adalah diri kita sendiri. Pilihan kita sendiri. Mudah sekali akses untuk berdosa saat sekarang ini. Ya mohon maaf. Dan itu menjadi ujian besar bagi kita. Kalau memang kita bisa menahannya, silakan. Kalau tidak, ya berpuasalah gitu. Kalau tidak, ya menikahlah. Jangan terlalu banyak kali pilihannya, ya. Pengen yang cantik, seksi, perawan, baik, kaya. Apa bang? Apa bang? Enggak, aku parkur bentar nih ya. Oh, kirain siap-siap apa bang? Siap apa maksudnya? Aku nggak ngerti bang. Siap apa itu? Ya kalau ngomong tuh yang jelas bang. Aku bisa salah paham nanti bang. Gitu teman-teman ya. Jadi kita laki-laki dan perempuan itu Allah berikan natur, Allah berikan syahwat. Maka kenapa orang yang memenuhi syahwatnya dengan cara yang tidak benar itu sama seperti binatang? Karena memang salah satu yang membuat Allah tidak suka dengan kita itu yaitu kita bersikap seperti hewan. Hewan itu tidak memiliki kontrol diri. Kalau dia udah kepengen banget berhubungan seks dengan hewan sejenis dia, bahkan dengan apapun dia bisa. Kalian lihat aku pernah lihat FYP TikTok itu, dogi-dogi itu bahkan menyalurkan syahwatnya kepada batu, kayu, benda-benda gitu. Dia tidak peduli lagi gitu, karena dia hanya mengikuti instingnya saja. Kalau dia lagi berhasrat, dia keluarkan. Nah itu yang terjadi kepada hewan. Nah kalau kita juga seperti itu, berarti kita sama dengan hewan. Dan itu yang disebut dengan mengikuti hawa nafsu. Sementara di dalam Islam, kewajiban kita, perintah kepada kita itu adalah mengekang hawa nafsu. Artinya hawa nafsu yang menggebu-gebu di diri kita itu. Makanya kalian yang masih jomblo, kalau memang kalian sudah sampai jodohnya, nggak usah ditunda-tunda lagi menikah. Tapi ingat, kalau kalian memang ingin yang terbaik buat hidup kalian, tundalah menikah dan puasalah Senin dan Kamis. Ya, puasa Senin Kamis guys. Ternyata keren loh. Tapi jujur ya, aku kan usiaku 38 nih. Ada kemarin aku lihat Sarwenda itu ditanyai perkara yang pribadi sama dia. Dia ngerayain ulang tahun ke-36. Terus dia ditanya masalah biologisnya. Ternyata Islam itu punya solusi semuanya. Nih aku berbagi tips nih. Buat teman-teman janda-janda dan jomblo, salah satu tips untuk tidak bermaksiat kepada Allah itu adalah ada satu hadis nih. Nih, ini satu hadis. Dalam riwayat hadis itu aku baca bahwa barang siapa yang berzina, maka ada 3 hal yang akan ditimpakan kepada dia di bumi. Nah, nih ya. Ada 3 hal yang akan ditimpakan kepada laki-laki dan perempuan yang berzina di muka bumi. 1, wajahnya dihilangkan seri. Alias wajahnya itu bukan cantik dan jelek ya, tapi tidak ada seri di wajahnya itu. Kelam, kusam gitu. Yang kedua, tapi jangan kalian tuduh pula orang yang mukanya kusam menurut kalian nanti dia berzina. Gak gitu juga ya. Yang kedua adalah dia diseritkan rezekinya. Rezekinya itu kayak gak cukup aja gitu. Kayak dia dapat duit nih, misal dia tendernya 1 miliar. Tiba-tiba kecelakaan aja keluarganya harus keluar 500 juta gitu. Atau dia sendiri sakit, mengeluarkan uang banyak. Artinya nggak berkah gitu, tidak bisa dinikmatin untuk memuliakan agama dia gitu. Atau ada aja kecelakaan musibah yang dia membuat dia keluarkan uang. Dia dapat nih uang 100 juta. Tiba-tiba ada aja musibah. Nah itu. Yang ketiga, umurnya dikurangi, dipendekkan umurnya. Artinya kematiannya itu lebih cepat daripada seharusnya. Itu ada hadisnya itu. Nih. Ntar ya. Nah ingat itu buat orang Islam. Makanya kalau kalian lihat ada janda atau duda yang hidupnya itu tenang, dia hidupnya jalan terus atau apa, artinya dia tidak berzina kepada Allah.